Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh. Saya doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ini jauh pertama baik, jauh pertama sehat, jauh pertama semangat, jauh pertama bangkit lagi dan semakin maju, semakin sehat, semakin sukses untuk menghadapi gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Amin, Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Bang Andi teman-teman. Ya, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman ya, ada yang minta, Bang, buatkan konten cara mengatasi khawatir berlebihan, takut terkena penyakit berat ataupun penyakit yang kronis. Terakhirnya dong. Baik teman-teman, untuk tema ini ya salah satu konten untuk mengatasi khawatir yang berlebih, cemas yang berlebih, yang takut terus takut penyakit berat atau penyakit kronis teman-teman. Sekali lagi teman-teman, di sini saya bercerita tentang peran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Sekali lagi, saya di sini bukan ahli, saya bukan ahli medis, bukan ahli obat ataupun ahli terapi, apalagi dokter, saya bukan. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman saya teman-teman, yang saya ingin berbagi, mengedukasi ataupun agar teman-teman lo bisa termotivasi dengan video-video saya itu saja teman-teman. Terus juga teman-teman, sebelum kita sebelum kita membahas untuk seputaran asam lambung anxiety psychosomatic disorder yang tak khawatir berlebihan, cemas yang berlebih, ataupun takut kena penyakit berat, ataupun takut masalah M, kalau zaman sekarang ngomongnya M gitu kan. Sebelum kita ngebahas teman-teman yang baru bergabung teman-teman di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi teman-teman subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya itu menjadi menambah semangat saya untuk terus saya bikin video-video tentang seputaran asam lambung anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Oke teman-teman, saya memang posisi udah dapat semalam. Ini kebetulan juga lagi pemandangannya lagi bagus. Ini posisi di tengah-tengah hutan teman, di daerah Banyumas kalau nggak salah ini. Ya, Banyumas. Ini teman-teman, untuk menghadapi seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic yang takut khawatir yang berlebih, yang cemas yang berlebih, yang takut penyakit berat, yang takut M bahasnya, ataupun penyakit kronis. Begini teman-teman ya, kalian itu mungkin sudah pernah punya periksa bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke IGD, bolak-balik pergi ke rumah sakit, cek lagi di EKG. Dan itu dikatakan, saya pribadi teman-teman dulu awal-awal memang saya kan karena ketidaktahuan saya gitu, awal-awal pertama itu anginnya gede banget. Awal pertama itu saya terkena memang daripada traumatik itu tuh, saya dari ketraumaan. Ketika pertama kali saya masuk ke IGD, saya nggak langsung nginep, saya suruh pulang. Selesai dari situ, setelah selesai 1 minggu kemudian saya kumat lagi. Dapat 3 hari di rumah sakit, besoknya lagi, dalam 1 hari besoknya masuk rumah sakit lagi, yang berbeda terus seperti itu. Nah, artinya teman-teman, dari kumatnya saya, dari dari rasa takutnya saya itu pada waktu itu sebelum balik ke rumah sakit, karena saya sudah lama, berapa kali saya 27 kali saya pergi ke rumah sakit bolak-balik, dan setiap ke rumah sakit itu saya pasti EKG. Kenapa? Karena jantung saya berdebar sangat kencang. Ya, pada waktu itu teman-teman, yang saya rasakan itu saya memang punya kekhawatiran sangat luar biasa, khawatir banget. Kenapa? Karena jantung saya kencang, keringat saya itu kaki sampai ke tangan sampai ke kepala itu dingin banget teman-teman. Terus les-lesan, pokoknya saya nggak ngerti deh. Pokoknya hari itu saya ingatnya kayak jangan-jangan saya mati hari ini, Nah, itu punya khawatiran. Belum lagi trauma, ada yang meninggal, dan itu saya sih belum takut ada yang mati, ada yang bagaimana, saya belum. Cuman saya takut terkena penyakit berat. Nah, terus ditambah ada saudara dan teman serta tetangga meninggal gara-gara begini, itu selalu mengaitkan. Nah, jadi anxiety itu dia berjalan, semakin parah pada waktu itu saya itu pengalaman. Nah, dari situ teman-teman, kalau setelah saya singkatlah 2-3 tahun lagi teman-teman, saya berpikir, kalau dulu kan saya zamannya nggak ada mentor, nggak ada apa gitu teman-teman, hanya mengandalkan konsultasi. Nah, saya berpikir begini teman-teman, terus saya bolak-balik rumah sakit, padahal kata dokter itu kok asam lambung, tapi dengan rasa yang saya rasakan beda.
kok asam lambung kok rasanya kok gini, kenapa kok piar-piaran, les-lesan, kok jantung berdebar, kok semuanya kok mata buram, telinga berdenging, sesak napas, ulu hati mengganjal, dada kok panas, kerongkongan panas, perut juga itu kadang-kadang tuh bunyi itu udah suka bunyi terus sakit itu pindah-pindah, pinggang walikat juga sakit, terus juga keliengan, sakit kepalanya itu sangat luar biasa, terus aliran darah dari kaki sampai ke tangan tuh kayak nggak enak, itu kenapa ini? Itu udah sekian tuh saya bingung. Lah ini saya yang dikhawatirkan, ini yang dikhawatirkan ya itu penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit kronis, itu yang saya khawatirkan pada waktu itu teman-teman. Nah pada waktu itu saya sekarang ini memberikan bocoran, bocoran. Jadi saya memberikan gini teman-teman, kemudahan. Pada hakikatnya gini loh, teman-teman itu kan sudah pergi ke rumah sakit, sudah cek EKG, sudah cek ronsen, sudah cek bahasanya di medical check up, udah kesehatan semua sudah di lab, dan kata dokter mengatakan Anda itu terkena, Pak ataupun Bu, Mas ataupun Mbak, Anda itu hanya terkena asam lambung saja. Nah, kalian kalau sudah divonis dengan dokter, kalian harus wajib percaya. Kalau dokter sudah mengatakan Anda itu sudah terkena asam lambung saja ataupun GERD saja, itu Anda harus percaya. Terus saya jantungnya Pak Dok kayak begini terus, saya suka berdebarnya, suka tiba-tiba. Kalau kata dokter di hasil EKG-nya, Bapak itu normal, kamu wajib percaya. Nah, terkadang ya itu fatalnya orang anxiety, itu otaknya selalu menyangkal, selalu aduh, masa sih dokter yang bilang aja nggak akan percaya tuh. Itu orang-orang anxiety seperti itu. Dulu yang saya alami teman-teman seperti itu. Nah, dari situ teman-teman, intinya kalau menurut saya pribadi, untuk teman-teman setelah hasil cek dokter, hasil diagnosis atau diagnosa dokter itu dikatakan hanya asam lambung saja ataupun hanya GERD atau asam lambung GERD saja, itu kalian wajib percaya. Kenapa? Ya udah, karena asam lambung GERD itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, tidak akan. Dan itu hanya dikatakan hanya kendala gitu. Dan itu bukan sesuatu yang kronis, bukan sesuatu yang parah teman-teman, bukan sesuatu yang dikatakan yang menakutkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak teman-teman. Jadi itu asam lambung hanya gangguan lambung saja, paling lari-lari ke anxiety, ke mental, psikosomatis, terus panic attack dan sebagainya. Dan itu wajar. Asam lambung GERD itu dikatakan paling tinggi di antara kendalanya. Terus yang paling rendah itu anxiety, yang paling rendah lagi psikosomatis, paling rendah lagi panic attack rendah. Dan apalagi yang istilahnya yang mempunyai asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu bukan penyakit teman-teman. Nah di situ teman-teman, itu hanya sebagian gangguan lambung, gangguan psikisnya, gangguan mental, dan kuncinya itu ada di mental kita, ada di psikis kita. Senormal-normalnya lambung, kalau gangguan mental kita nggak stabil, terlalu over teman-teman, ya lambung juga akan reflux itu. Jadi kalau teman-teman sudah dikatakan jangan pernah mendiagnosa sendiri. Kuncinya satu, teman-teman nggak boleh mendiagnosa sendiri atau memvonis saya terkena penyakit ini, saya nih jangan-jangan saya begini nih, jangan-jangan saya terkena penyakit ini nih. Terus selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit-penyakit yang kronis. Nah itu hindari teman-teman, hal-hal seperti ini yang wajib teman-teman hindari. Yang pertama, hindari untuk suka menyangkal. Yang kedua, jangan suka memvonis atau mendiagnosa diri sendiri, jangan. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sudah ada ahlinya dokter. Nah, bila mana teman-teman sudah ke dokter dan menyatakan di dokter di dokter itu katakan Bapak terkena asam lambung saja, Bapak terkena GERD saja, ataupun Bapak harus ke psikiater, ataupun dikatakan Bapak terkena anxiety, sudah. Kalian nggak usah berpikir wah ini penyakit, jangan. Jadi kalau kalian sudah divonis dokter hanya asam lambung saja, jangan pernah berpikir tentang penyakit-penyakit yang berat, kronis, dan itu tidak ada hubungannya teman-teman. Ingat, seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman ya, itu bukan sesuatu dikatakan yang mematikan. Dan kalian nggak perlu takut, karena itu bukan penyakit kronis, bukan penyakit berat. Kita tuh hanya gangguan mental begitu. Jadi untuk cara menghindari khawatir, takutnya, sekarang gini aja teman-teman. Teman-teman sudah periksa, sudah. Obatnya apa? Itu aja. Bolak-balik ke rumah sakit obat. Nanti kalau teman-teman keseringan di rumah sakit yang sama 2-3 kali atau sampai 5 kali di rumah sakit yang sama, dokter yang sama, nanti ujung-ujung teman-teman akan dirujuk ke mana? Ke psikiater ataupun ke psikolog. Kalau menurut saya sih pasti ke psikiater teman-teman, itu lebih tepatnya ke psikiater. Nah, dari psikiater itu kalau teman-teman yang sebagian di sini, teman-teman yang sudah dirujuk ataupun dokter sudah mengarahkan kita ke psikiater, berarti tandanya kalian itu sehat.
kalian itu normal secara penyakit dalam itu normal, nggak ada kendala. Kurang bagaimana dokter itu? Dan seorang dokter itu memvonis pasiennya itu nggak asal vonis. Dia harus melakukan cek lab, dia harus dari tensi semua dicek, dan hasilnya memang asam lambung. Jadi kalian harus percaya, dan kalian nggak suka, jangan sampai memvonis diri kamu sendiri bahwa saya terkena, jangan-jangan saya penyakit berat nih, jangan-jangan. Nggak usah, kamu harus percaya. Dan ketika dokter sudah mengatakan Bapak terkena asam lambung saja, ya aman, kalian itu sebetulnya aman. Nah, kesalahan saya dulu itu, gua nggak percaya. Wah, jangan-jangan dokternya begini, jangan-jangan dokternya salah nih, jangan-jangan dokternya begini nih, menantang murah-murah, sampai pergi yang termahal, sampai pergi yang dikatakan, ya tetap aja teman-teman, hasilnya dikatakan dia hanya terkena asam lambung saja, GERD saja, anxiety, psikosomat, ujungnya anxiety, psikosomat disorder itu pasti. Nah, di situ teman-teman. Jadi, untuk teman-teman kalau sudah diagnosa oleh dokter hanya asam lambung saja, GERD saja, itu enggak, kalian itu sebetulnya jangan suka mengkait-kaitkan. Tapi ada sebagian orang-orang, hampir 90% mengatakan, dia memang asam lambung, tapi kan asam lambung sensasinya beda banget, Kang. Kepalanya begini kok nggak hilang-hilang. Biasanya kan saya pusing minum obat selesai ini kan nggak hilang-hilang. Terus ada sesaknya, ada jantung berdebarnya, ada pokoknya macam-macam deh, Kang. Saya nggak percaya. Nah, di situ karena rasa. Nah, vonis dokter itu asam lambung dengan rasanya ditambah otak kita nih yang kemana-mana. Akhirnya dia selalu nggak percaya dengan orang lain, nggak percaya dengan diagnosa dokter. Nah, dia suka menyangkalnya di situ. Padahal kalian itu wajib percaya dengan dokter. Apapun keputusan dari dokter, hanya asam lambung saja, hanya GERD saja, itu kalian harus wajib percaya. Yang justru kalian tidak percaya itu, ya, karena dari rasa kalian, dari rasa yang horor, rasa yang ekstrim. Nah, di situ teman-teman mempunyai pikiran, dikatakan, oh iya, saya jangan-jangan terkena ini, oh jangan-jangan saya kena ini. Nah gitu, karena satu dari rasa yang horor, dari rasa yang ekstrim. Yang kedua, mungkin 3 bulan atau mungkin 1 tahun kita nggak sembuh-sembuh gitu kan ya, kita nggak sembuh-sembuh. Mungkin di situ kecurigaan, jangan-jangan ini penyakit kronis, jangan-jangan penyakit berat, selalu dikaitkan seperti itu pasti. Itu yang dulu saya alami teman-teman. Nah, setelah itu saya waktu itu nggak percaya dengan dokter. Akhirnya saya suka menduga-duga karena saya nggak kunjung sembuh, pikiran udah semakin kemana-mana, berobat sana sini juga mentok, dari alternatif, dari ke dokter, semua udah saya coba semua teman-teman, tapi nggak kunjung sembuh. Gimana nggak depresi, gimana nggak stres. Akhirnya saya suka menduga-duga, jangan-jangan penyakit ini. Nah, itu saya pengalaman saya, jangan-jangan ini. Ketika dokter yang bicara apapun sampai di EKG sampai semua itu dikatakan normal, hanya asam lambung, anxiety, psikosomatis saja gitu kan ya. Ternyata oh, karena saking lamanya, karena saking horor dengan sensasinya, maka saya nggak percaya omongan dokter. Karena apa yang dibilang dokter hanya asam lambung, kenapa sensasi beda dari ujung kepala, ujung kuku sama ujung kaki itu, aduh, semuanya kayak semacam ya banyaklah sensasi. Maka terkenalnya 1001 sensasi, mungkin bisa lebih, bahkan bisa lebih. Kedutan lah, telinga berdenging lah, jantung berdebar, ulu hati muka, oh pokoknya banyak teman-teman. Nah, pokoknya tuh saking banyaknya. Nah, dari situ saya bilang, saya nggak percaya omongan dokter tuh, nggak belas, saya nggak percaya sama sekali. Nah, dari situ saya bilang, wah, saya harus gimana nih. Nah, dari situ saya langsung ingat masalah M alias mati. Wah, jangan-jangan gua nggak lama lagi, jangan-jangan saya hidup nggak lama lagi. Terus saya lihat anak, istri, keluarga ini seolah-olah kayak masa terakhir saya itu dulu. Jangan-jangan ini masa terakhir saya, kayak gue nggak lama lagi nih. Selalu dikaitkan dengan seperti itu. Akhirnya tambah stres, akhirnya diperiksa lagi, lambung lagi teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, ternyata itu obatnya ada dalam diri kita sendiri. Kenapa? Dari psikis kita. Karena mental kita sudah terganggu. Kenapa? Dari mana mentalnya? Karena kita sudah down, sudah capek, sudah lelah, sudah stres, sudah depresi. Dengan apa? Dengan rasa sensasi yang sangat horor, dengan rasa sakit yang nggak kunjung sembuh, diobatin sudah, pola makan dijaga, terus obatnya juga teratur, tapi kok nggak sembuh, sensasi masih ada. Itu dikatakan yang bikin kita drop down, sehingga kita ini butek, pola pikirnya nggak bisa dicerna. Makanya ketika dokter bilang, Bapak terkena asam lambung aja, nggak percaya. Kenapa? Otak kita sudah nyimpan dengan stres. Otak itu udah kebanyakan stres, udah terlalu stres lah. Banyak nyimpan sampah sih. Sampahnya apa? Sampahnya takut penyakit ini, jangan-jangan. Dia suka menduga-duga. Nah, semakin banyak untuk menduga-duga itu teman-teman akan semakin stres, semakin drop. Nah, stresnya kalian itu memancing hormon kortisol. Nah, kalau sudah hormon kortisol saking banyaknya bercampurlah dengan asam lambung, akhirnya apa?
saking banyaknya dia reflux, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, akhirnya terjadilah dada panas yang disebutnya GERD, kerongkongan panas, jantung berdebar, terus ulu hati mengganjal, terus di sini kayak ada minusnya, terus juga kaki dingin, tangan tremor, kelayangan, pusing, sesak, kadang kedutan, telinga berdenging, mata buram, terus masih banyak, pinggang sakit, wah pokoknya banyak banget. Nah, semuanya dari mana? Dari asam lambung. Nah, asam lambung dipicu oleh apa? Nih, daya pikir kita yang berlebih. Semakin kalian stres, asam lambung mau diobatin kayak gimana juga dia akan reflux terus. Makanya kenapa kok BAB-nya mencret, mau BAB-nya merah, bahkan sampai darah, itu keluar darah saya itu terus sampai hitam. Kenapa? Wajar teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir. Kenapa? Kok BAB-nya kok begini? Ya kadang berair, berbusa. Itu wajar. Kenapa bisa wajar? Karena kita kalau kita stres ya, otomatis pencernaan juga nggak baik. Kalau kita stres, asam lambung juga reflux. Kalau asam lambung reflux, nah makanan masuk tidak dicerna dengan sempurna. Kenapa? Karena dari stres. Nah, dari pencernaannya nggak sempurna, akhirnya bagaimana masuk ke usus besar ketika kita BAB, ada yang dikatakan ada yang mencret, ada yang berbusa, itu ya, ada yang berair, ada yang sampai hitam, ada sampai darah. Itu saya ngalamin semua teman-teman. Nah, di situ akhirnya apa? Ada yang keras, ada yang seminggu. Waktu itu saya 10 hari, paling cepat itu 5 hari sekali saya BAB. Enggak lah, lebih. Bisa seminggu lah sekali itu pada waktu itu keras. Sekali BAB-nya selalu nggak stabil teman. Kenapa? Itu dari stresnya. Kenapa? Wajar. Dan pencernaan kita itu gimana mau kerja maksimal, sedangkan kita stresnya masih ada, asam lambung juga nggak, mencerna makanan juga tidak maksimal, tidak begitu bagus karena dari stres. Jadi sekarang teman-teman nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu ya, itu bukan penyakit, itu hanya hanya gangguan mental saja. Dan obatnya ada di mental. Kalau kalian mentalnya udah nggak pernah takut lagi, walaupun sesanya horor, masa bodoh, cuek dengan masa bodoh, jangan dipikirin, pusingnya jangan dipikirin, terus apalagi berdebarnya jangan dipikirin, gitu. Terus apalagi, terus tremornya jangan dipikirin. Kita berpikirnya, aduh tremor, oh iya wajar, mungkin kita belum makan. Aduh saya pusing, mungkin saya ini kurang istirahat malam. Aduh saya pusing, mungkin saya ini belum sarapan juga, mungkin saya pusing, mungkin saya kurang olahraga. Terus seperti, jadi kita merasa nggak baik saja, jangan pusing gua kenapa ya. Nah ini yang bisa bikin kita panik. Nah bisa dibilang, makanya panic attack bisa datang tiba-tiba karena tergantung pola pikir kita. Kalau kita jangan-jangan ini, selalu dia orang punya anxiety selalu memperhatikan sensasi yang ada dalam tubuh kita itu. Padahal teman-teman ya, sebelum terkena anxiety kita itu teman-teman, sebelum terkena anxiety kita tuh sebetulnya sensasi itu ada. Cuman kita ndableg, rasa bodoh. Contohnya apa? Kita udah terkena anxiety, oh beda lah. Enggak. Sebelum kita waktu dulu normal, sebelum terkena anxiety, psychosomatic disorder itu sama teman-teman. Sensasi itu ada. Contohnya apa? Saya kasih contoh bukti ya. Dulu kita normal. Itu kita kan tahu, semua kita manusia akan mati kan tahu. Bahkan kita dulu kifayah tajiyah, ngelayat lah, nengok orang yang meninggal. Biasa-biasa aja. Kita tahu, waduh, gue bakal mati. Berarti apa yang gue lihat sekarang gue bakal kayak gitu sama aja. Iya. Tapi hari itu doang, seketika doang itu. Gue takutnya seketika doang. Oh iya, gue bakal mati ya. Iya. Seketika doang. Tapi karena kita double ya biasa aja jalanin, nggak berpikir. Nah itu sudah ada. Nah sekarang kita walaupun kita hanya tidak melihat, hanya mendengar orang meninggal saja langsung, wih, pikirannya kemana-mana. Wah, tuh. Jangan-jangan terus selalu muter, diikutin. Nah, sensasi itu. Nah, pada itu nggak apa-apa. Dulu itu begitu, sama. Sensasi yang dulu kita rasakan sama. Oh iya, kadang-kadang kita sarapan telat, kadang-kadang nggak sarapan, bukan telat, nggak sarapan. Makanya jam 1, kadang jam 12. Wajar agak sedikit pusing, tenggorokan nggak enak, terus kayak tremor ya, agak kelingan. Karena kita nggak punya anxiety pada waktu itu, dia bilang cuek, mungkin ini belum ini. Setelah makan selesai. Nah, tapi kalau bagi orang-orang anxiety begitu sedikit, jangan-jangan. Makanya orang rata-rata 80% orang punya anxiety itu kemana-mana tuh bawa bekal, bawa tepak, udah kayak anak TK gitu. Udah kayak anak TK itu pasti. Apa kalau nggak sarapan telat aja mentang-mentang dipatok 3 jam 4 jam sekali dulu, gua harus makan, nggak begitu. Yang bikin, tapi Kang, gua kalau nggak makan itu tremor itu dari pikiran kamu, bukan masalah makan. Kamu jangan nyalain. Gitu, buktinya kita di bawah puasa aja nggak jadi masalah gitu. Sugesti kita coba aja lah teman-teman. Teman-teman nggak usah abaikan lah, nggak usah terlalu khawatir.
Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakuti, nggak ada. Kalau itu hanya penderita asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder saja. Jadi nggak ada yang perlu neko-neko, yang harus berlebih berat, penyakit berat. Enggak, bukan gitu ya. Dulu sebelum kita terkena anxiety itu sama, sensasi itu ada. Cuman karena double masa bodoh, nggak dipikirin dengan sensasinya, tidak terlalu dipikir dengan khawatirnya, tidak terlalu dipikir dengan cemasnya. Ya itu biasa-biasa aja teman-teman. Dan sensasi itu paling lama 5-10 menit lah teman-teman. Itu sensasi itu. Nah, karena teman-teman bikin awet bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Kenapa? Hilang timbulnya awet sensasi itu. Ya karena kita di salah 24 jam dipikir terus. Karena kita mikir dengan penyakit takut ini, dipikir penyakit dengan takut mati, takut penyakit berat, dipikir tentang takut penyakit kronis, dipikir. Dan itu dipikirnya terus 24 jam. Otomatis kalau pikirnya kencang itu nyerapnya apa? Nyerapnya yaitu tenaga kita. Makanya kadang-kadang orang yang punya asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder tuh mudah lelah, gampang lemes gitu kan ya, gampang ngos-ngosan. Karena gimana protein diserap dengan baik. Sedangkan pikiran kita 24 jam kemana-mana. Gimana kita mau tidur itu mau pulas? Gimana mau bisa tidur maksimal? Sedangkan ya wajar-wajar aja kalau kita orang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder, pikirannya kemana-mana, akhirnya tidur kayak insomnia. Nggak bisa. Sekali tidur dia mudah terkejut. Kenapa dia mudah terkejut? Karena sebelum tidurnya, dari pagi, dari siang, sore sampai malamnya, sampai mau tidurnya, dia berpikirnya 24 jam takut, khawatir, cemas. Takut, khawatir, cemas. Wajar. Kalau dia tidur nyimpen sampah pikiran yang negatif, ketika dia 1-2 jam terkejut bangun lagi, nanti kesananya nggak bisa tidur lagi. Itu wajar dan itu lumrah, itu normal. Jadi nggak usah takut. Kenapa kok nggak bisa tidur ya? Jangan nanti kalau nggak bisa tidur lama-lama nanti kepalanya pecah gini. Waduh, itu saya alami seperti itu teman-teman. Tapi itu wajar. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir lagi. Tapi Kang heboh Kang. Tapi kenapa setiap di keramaian saya takut? Ya karena yang kalian pikirkan itu takutnya apa? Ketika kita keluar rumah takut kumat, takut dadakan di jalan, takut pingsan, nanti kalau nggak ada nolongin nanti ujung-ujung saya mati gitu. Waduh, pikir udah melakukan saja belum, melaksanakan aja belum, ya berbuat aja belum, dia udah dipikir. Banyakkan ritual. Mau berangkat keluar rumah, istilahnya mau pergi-pergian, mikir dulu. Mau makan, mikir. Mau tidur, mikir. Ngaca, mikir. Semuanya kebanyakan ritual. Itulah orang-orang anxiety, psychosomatic disorder yang dikatakan cemas, khawatir yang berlebih. Nah, sekarang teman-teman, dengan adanya video saya hanya mengingatkan bahwa kalian itu nggak usah lah berpikir terlalu lebih. Sayang uang kalian itu, mendingan simpen buat anak, buat suami, buat istri, sedekahin deh. Seperti itu. Sayang kamu beli herbal yang mahal, kamu berobat yang dikatakan wah pokoknya, tapi pengendaliannya tetap ada di dalam pola pikir kalian. Nah, saya sebagai mentor, mungkin banyaklah mentor-mentor yang lain, hanya mengingatkan bahwa wahai saudaraku, brother, kalian itu tidak apa-apa dan nggak perlu yang kalian lakukan harus beli obat yang mahal, apalagi beli herbal, nggak perlu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian itu sehat-sehat saja. Yang bikin kalian itu nggak sehat itu dari pola pikir kamu sendiri, dari pikiran kamu, dari sugesti kamu. Coba kamu memberikan afirmasi positif kepada tubuh kamu, kepada pikiran kita. Saya sehat, saya kuat, dan kamu pertahankan sehat dan kuatnya. Kenapa? Kang nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Kamu aja menghipnotis diri kamu sendiri aja ya, menghipnotis diri kamu. Saya sakit, saya penyakit apa? Aduh, saya jangan. Itu seolah-olah sudah menghipnotis diri kamu sendiri menjadi orang, dikatakan menjadi orang-orang yang seolah-olah punya penyakit berat. Makanya kelakuan kamu itu, bahasanya kamu itu sehat tapi perilakunya kayak orang punya penyakit berat. Diam di rumah, rebahan, makan, tidur, berjemur, kayak orang tua, kayak orang penyakit berat aja. Gimana sih orang penyakit berat? Seperti itu. Nah, kamu harus bisa menghipnotis yang positif, menghipnotis yang baik, memberikan afirmasi pada otak kita nih agar kita nih, oh saya sehat, saya kuat, saya bisa terus begitu. Nah, dengan caranya untuk mengembalikan hormon bahagia, yaitu dengan cara berolahraga. Kalau saya kan olahraga tiap pagi, terus saya sampai menemukan hobi-hobi saya lagi untuk melupakan gitu. Nah, teman-teman sekarang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman rata-rata sekarang hobi udah nggak ada. Hobinya sekarang pindah kemana? Diam di rumah, rebahan, tiduran, nonton HP, makan, rebahan, tiduran, terus menyamakan sensasi, rasakan sensasi, pikirannya selalu traveling. Jadi dulu kita yang traveling, sekarang pikiran kita traveling kemana-mana. Masalah M dibahas, masalah penyakit berat dibahas, masalah penyakit
yang kronis dibahas, semua dikait-kaitkan dengan penyakit, semuanya dikait-kaitkan tentang mati. Pasti orang yang seperti itu bukan, waduh gua harus sehat. Gimana caranya bersosialisasi, silaturahim kemana, jangan terlalu ngendap. Olahraga, ayo, aku jangan diem ngurung, jangan di rumah. Dulu yang kita rajin mandi, sekarang yang udah terkena anxiety, psychosomatic disorder, kita takut sama air, udah kayak kucing, diem aja. Mau mandi kadang 3 hari sekali. Saya dulu tuh seminggu sekali. Paling cepat itu saya 5 hari sekali, itu pun kalau mandi siap pakai air hangat coba. Parah dan terlalu. Nah, teman-teman jangan seperti saya. Teman-teman harus bangkit, bahwa saya menunjukkan bahwa saya yakin teman-teman itu sehat dan teman-teman tidak apa-apa. Jadi jangan pernah mengkait-kaitkan tentang asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ini, teman-teman, dengan penyakit. Jangan pernah kau kait-kaitkan ini dengan penyakit, karena ini gak ada hubungannya. Katakan dengan asam lambung dan anxiety psychosomatic, cilewil-lewil, udah. Kali itu terkena mental saja, terkena psikisnya saja. Jadi yang perlu diperbaiki adalah mental kamu. Itu yang perlu diperbaiki adalah cara berpikir kamu. Bukan masalah dikaitkan dengan penyakit berat. Nah sekarang gini, kita sudah mematang makanan. Berapa lama kalian sudah mematang makanan? Berapa lama kalian sudah teratur dalam makanan? Buktinya sensasinya masih ada. Sensasinya nggak hilang-hilang. Badannya semakin zebegang alias kurus. Mematang makanan tapi kok sensasinya masih terlalu awet banget sensasinya. Kok nggak hilang-hilang? Karena bukan, jangan salahkan makanannya. Jangan salahkan obatnya. Yang salahkan adalah pikiran kamu sendiri yang selama ini takut dengan makanan. Takut apa? Takut kolesterol, takut gula, ayo takut apa lagi? Oh, takut kena diabetes. Seperti itu aja. Takut ini darah tinggi dan sebagainya. Selalu dikait-kaitkan. Dimakan aja belum, kebanyakan mikir lu, begitu kan. Jadi gimana? Ya udah, nggak usah dipikir. Yang nggak boleh itu yang berlebih, terkecuali kalau kalian lambungnya luka, beda cerita. Itu kali itu bisa timbulnya asam lambung, bisa reflux ataupun reflux itu dari mana? Dari pola pikir kamu. Jadi yang disalahkan adalah pikiran kamu. Mindsetnya harus dibenahin, mindsetnya harus dibetulin. Udah, kalau contohnya apa? Kita mau pergi kondangan, pergi hajatan, ataupun kita mau pergi ke pasar. Sebelum pergi pikir, takut ini nggak jadi lagi, kumat lagi, sensasi yang muncul lagi. Lo jangan salahkan sensasinya, jangan salahkan kita sakit, bukan. Yang disalahkan itu sensasi bisa muncul itu dipancing oleh apa? Oleh pikiran kamu sendiri. Rasa takut yang berlebih, rasa cemas yang berlebih, rasa khawatir yang berlebih. Rasa khawatir dari mana? Sebelum kita berangkat, tuh nanti saya takut kumat, saya takut ini, takut ini. Nah, timbullah sensasi ya. Belum selesai sensasi yang A, udah timbul sensasi yang B, dan itu awet. Kenapa? Semakin khawatir, semakin takut, semakin cemas. Yaitu kita lah orang punya anxiety. Makanya jangan salahkan perginya, jangan salahkan orang ramenya, jangan salahkan makanannya. Kenapa? Karena yang perlu disalahkan itu adalah mindset, cara berpikir kita. Itu. Jadi sekarang teman-teman nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir, nggak usah perlu cemas, nggak usah takut lagi. Karena untuk penderita asam lambung dan anxiety psychosomatic itu adalah sesuatu yang dikatakan ringan, tidak mematikan, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila apalagi pingsan. Enggak. Saya itu udah 3 tahun. Kurang lebihnya parah-parahnya hampir 3 tahun lah, 2 tahun lebih lah. Walaupun pergi kemana-mana sampai dituntun, saya nggak terjadi, belum pernah saya pingsan, belum pernah. Itu sampai sekarang, dan saya belum ada mendengar ada asam lambung meninggal gara-gara asam lambung gini-gini. Dicek, bukan asam lambungnya di kakinya, kenapa? Dia punya ini, punya riwayat lain. Dan asam lambung, dokter manapun tidak pernah mengeluarkan surat bahwasanya asam lambung itu membahayakan, bisa membuat orang mati, nggak bisa. Dan sekali lagi, kenapa takut M? Nih sekali lagi ya, selalu dikait-kaitan seperti itu. Kalian nggak usah berpikir tentang takut M. Takut nggak takut, orang itu pasti M. Dan itu bukan ranah kita. Ranah kita itu, tugasnya kita itu bagaimana caranya kita sudah diberikan oleh Tuhan tubuh yang kuat ini, bagaimana caranya kamu merawatnya dengan baik biar sehat. Karena kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhannya, lebih taat lagi, lebih takwa lagi, dan terus membahagiakan orang-orang di sekitar kita, termasuk anak, istri, suami, orang tua, dan sebagainya. Itu kewajiban kita. Dan kamu jaga badan ini supaya sehat, jaga badan ini supaya kuat. Jangan dikalahkan dengan pola pikiran. Oke, pikirannya nggak seberapa tapi bisa mengalahkan badan. Nah, makanya kita baik sangka saja. Dan kalian saya nyatakan adalah sehat. Kalian itu nggak apa-apa. Kalian itu hanya gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic aja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi video-video saja bermanfaat. Saya mau berburu masih pagi. Jadi kalau nanti telat, nanti takutnya buruannya malahan keburu ini lagi. Jadi
Itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Lagi juga suara juga lagi nggak enak teman-teman ya. Al-insan dan makalu khotoman lisan, saya manusia biasa atau masalah dan khilaf. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Bukan berarti saya barangkali ada yang tersinggung, yang kurang apa namanya, yang nggak enak gitu ya, yang tersinggung dengan kata-kata saya mohon maafnya yang sebesar-besarnya, karena saya niatnya bukan menyinggung atau menyakiti kalian. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalian itu sebenarnya normal, nggak apa-apa, kalian itu sehat-sehat saja gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu yang terbaik buat teman-teman, dan saya doakan mudah-mudahan teman sehat selalu. Adanya video-video saya itu menjadikan jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah baik, bertambah semangat, apalagi sampai sehat total, amin ya rabbal alamin ya. Paling tidaknya ada dengan video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, merasakan tidak nyamannya sensasi. Itu saja akhir kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa bahagia.